Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Segan Pratama. Di sini saya akan melanjutkan materi dari mata kuliah manajemen mutu. Langsung saja. Berikut adalah material konstruksi inovatif dan pengaruhnya terhadap mutu. Material konstruksi inovatif mengacu pada bahan-bahan yang baru yang dirancana untuk memenuhi tuntutan modern dalam dunia konstruksi, baik dari segi kualitas, kinerja maupun keberlanjutan. Inovasi dalam material ini berfokus pada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, daya tahan material yang lebih lama, serta kemampuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, material inovatif ini juga dirancang agar mudah diaplikasikan di lapangan, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu pengerjaan proyek. Dengan semakin tingginya perhatian terhadap isu-isu lingkungan dan keberlanjutan, material-material ini menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan tanpa mengorbankan kekuatan atau fungsi struktural. Peran material konstruksi inovatif sangat penting dalam pengendalian kualitas karena mereka tidak hanya memberikan kinerja yang lebih baik, tetapi juga membantu memenuhi standar keselamatan yang lebih ketat dan mengurangi biaya jangka panjang melalui efisiensi yang lebih tinggi. Inovasi ini memungkinkan di industri konstruksi untuk lebih fleksibel, adaptif, dan bertanggung jawab terhadap tantangan masa depan seperti perubahan iklim dan urbanisasi yang pesat. Kemudian berikut ada beberapa jenis-jenis material inovatif dalam konstruksi. Yang pertama ada beton shape healing. Beton shape healing adalah inovasi dalam dunia konstruksi yang memungkinkan beton untuk menyembuhkan retakan kecil secara otomatis. Dengan menambahkan bahan seperti bakteri atau kapsul pengisi yang mengandung senyawa kimia, beton ini dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi pada permukaannya. Keunggulan utama dari beton self-healing adalah kemampuannya untuk memperpanjang umur beton, mengurangi biaya perawatan, dan meningkatkan ketahanan struktural terhadap kerusakan. Namun, meskipun memiliki potensi besar, tantangan utamanya adalah biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan beton biasa dan keterbatasannya dalam menangani retakan besar yang memerlukan perbaikan lebih intensif. Kemudian yang kedua ada beton transparan. Beton transparan adalah material inovatif yang memungkinkan cahaya untuk melewati permukaannya. Berkat penggunaan agregat khusus atau serat optik yang disisipkan dalam campuran beton, beton ini memberikan efek visual yang menarik dan sering digunakan pada fasad bangunan atau elemen dekoratif lainnya. Memberikan tampilan modern dan estetik, keuntungannya termasuk meningkatkan pencahayaan alami, sehingga mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan serta menambah daya tarik visual bangunan. Namun, tantangannya meliputi kebutuhan akan teknologi proses produksi khusus, serta biaya yang lebih tinggi dibandingkan beton konvensional. Masih dari jenis-jenis material, kemudian yang ketiga ada material bambu atau bambu struktural material. Bambu dikenal sebagai material yang ringan dan kuat, semakin banyak digunakan sebagai alternatif bahan struktural dalam konstruksi, terutama di negara berkembang. Sifat mekanik bambu yang sangat baik memungkinkan penggunaannya untuk berbagai elemen bangunan seperti rangka, dinding, dan lantai. Keunggulan bambu terletak pada keberlanjutannya karena tumbuh cepat dan mudah diperbaharui, serta kekuatan per unit berat yang luar biasa. Selain itu, bambu mudah diproses dan diperoleh dengan biaya yang terendah. Namun, tantangan yang dihadapi adalah ketahanannya terhadap serangan hama dan pembusukan, serta keterbatasan penggunaannya di iklim tertentu yang dapat mempengaruhi kualitas dan daya tahan. Kemudian yang terakhir ada beton ringan atau lightweight concrete. Beton ringan adalah jenis beton yang mengandung agregat ringan seperti perlit, polystyrene beads, atau agregat buatan untuk mengurangi beratnya. Beton ini sering digunakan dalam konstruksi bangunan bertingkat atau struktur dengan beban ringan, karena membantu mengurangi beban struktural pada bangunan, mempermudah pengangkutan dan pengerjaan. Selain itu, beton ringan juga meningkatkan insulasi thermal dan suara, membuat bangunan lebih efisien dan nyaman. Namun, beton ringan memiliki daya tahan yang lebih rendah terhadap tekanan dan memerlukan pengujian ketahanan jangka panjang untuk memastikan kendalanya pada penggunaan struktural. Berikut ada pengaruh material inovatif terhadap mutu konstruksi, di mana ada ketahanan terhadap cuaca dan lingkungan. Material seperti beton self-healing atau beton ringan dapat memperpanjang umur bangunan dan mengurangi frekuensi pemeliharaan, serta meningkatkan mutu struktural dalam jangka panjang. Kemudian ada efisiensi energi. Material seperti beton transparan dapat meningkatkan efisiensi energi bangunan, mengurangi penggunaan energi untuk pemanasan atau pendinginan, dan memberikan kenyamanan thermal yang lebih baik kepada penghuni.
Kemudian ada juga pengurangan dampak lingkungan. Material daur ulang seperti material daur ulang dan bambu memiliki dampak yang lebih rendah terhadap lingkungan dibandingkan material konvensional, yang tidak hanya berfokus pada mutu struktural, tetapi juga pada mutu lingkungan hidup yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ada pengurangan biaya pemeliharaan. Material dengan ketahanan lebih tinggi seperti beton self-healing mengurangi kebutuhan untuk perawatan dan pemeliharaan, yang pada akhirnya meningkatkan mutu jangka panjang bangunan. Kemudian, ada juga tantangan dan kendala penggunaan material inovatif, di mana yang pertama, biaya produksi. Banyak material inovatif seperti beton self-healing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan material konvensional. Ini dapat menjadi penghalang utama dalam penerapannya, terutama pada proyek dengan anggaran terbatas. Kemudian yang kedua, standar dan regulasi. Beberapa material baru mungkin belum sepenuhnya diatur dalam standar atau regulasi bangunan yang ada. Hal ini dapat menyulitkan implementasinya, terutama dalam proyek-proyek besar dan yang memerlukan kepastian hukum. Kemudian yang terakhir, kesadaran dan pengetahuan. Banyak profesional konstruksi yang belum terbiasa dengan material inovatif, sehingga pelatihan atau edukasi tambahan diperlukan agar mereka bisa memahami cara menggunakannya dengan tepat. Sekian tambahan materi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.